Nama Dionysius Eko Apriyono, NIM 19104170706. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang ada dalam keputusan pembelian barang oleh konsumen? Jawab. A. Akses yang mudah. B. Tampilan toko dan produk. C. Informasi, ketersediaan dan kualitas produk. D. Harga yang terjangkau. E. Promosi yang menarik. F. Komunikasi yang mudah dimengerti. G. Review dari pembeli lain. H. Pelayanan yang berkualitas. I. Waktu pengiriman. 2. Sebutkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan konsumen dari keputusan membeli hingga setelah keputusan membeli. Jawab. A. Pengenalan masalah. B. Mencari informasi. C. Tahapan mengevaluasi. D. Keputusan membeli. E. Perilaku purna pembelian. 3. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen yang melakukan transaksi secara online. Jawab. A. Keterbatasan konsumen dan akses. B. Keinginan dan teknologi. C. Keterbatasan produk dan harga. D. Fleksibilitas. E. Efisiensi. F. Kemudahan. G. Ekonomi dan sosial. 4. Sebutkan faktor-faktor penghambat konsumen dalam transaksi secara online. Jawab. A. Metode pembayaran yang belum familiar. B. Tingkat kepercayaan konsumen yang masih rendah. C. Pemakaian internet untuk konversi masih belum besar. D. Shopping experience masih menjadi kunci. 5. Sebutkan dan jelaskan mengenai metode perilaku konsumen Howard dan Sess. Jawab. Metode Howard dan Sess tentang perilaku membeli berisi 4 elemen pokok, yaitu 1. Bahan atau input. Sebagai bahan dari modal tersebut ialah berupa dorongan dari sumber pemasaran dalam kurung termasuk periklanan dan lingkungan sosial dalam kurung yaitu kelas-kelas sosial. 2. Proses intern dalam modal Howard dan Sess. Proses intern dari pembelian digolong dalam 2 bagian, yaitu 1. Pengamatan, 2. Belajar. Kedua variabel tersebut mempunyai susunan berurutan. Seorang dapat belajar dari suatu pengalaman lebih dahulu. 3. Hasil atau output. Sebagai hasil dari modal Howard dan Sess adalah keputusan untuk membeli. 4. Pengaruh eksogen. Terdapat variabel-variabel eksogen yang ikut mempengaruhi perilaku pembeli meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Variabel tersebut adalah pentingnya pembelian, sifat kepribadian, kondisi keuangan, pembatasan waktu, faktor sosial dan organisasi, kelas sosial dan kebudayaan. 6. Sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawab. 1. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tersebut. 2. Lingkungan di mana manusia tersebut hidup. 3. Pendidikan yang ditempuh. 4. Keyakinan yang dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran dan kesalahan. 5. Tujuan hidup yang telah ditetapkan dalam hati. 7. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawab. 1. Pengetahuan akan diri sendiri. 2. Pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. 3. Pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. 4. Kepribadian penjual. 8. Sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jawab. 1. Inisiator. 2. Influencer. 3. Decider. 4. Buyer. 5. User. 9. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawab. Studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu,
dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. 10. Apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawab: budaya yang ada di masyarakat dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Budaya dalam suatu produk memberikan petunjuk dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dengan menyediakan metode coba dan buktikan dalam memuaskan kebutuhan fisiologis, personal, atau misalnya dengan adanya budaya yang memberikan pengaturan dan standar mengenai kapan dan waktu makan dan apa yang harus dimakan tiap waktu seorang dapat mengenai apa yang harus dimakan tiap waktu seorang pada waktu makan. Begitu juga hal yang sama yang akan dilakukan konsumen, misalnya sewaktu mengkonsumsi makanan olahan dan suatu obat. 11. Sebutkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawab: faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis. 12. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan tipe piknis adalah bentuk tubuh konsumen berbentuk bulat, agak pendek dan wajah bulat lebar. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, tenang, suka bicara, dan suka humor. Dalam menghadapi konsumen atau pelanggan tipe seseorang hendaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Memperhatikan suasana hati dan melayani untuk bercakap-cakap apabila konsumen atau pelanggan tersebut menghendakinya. B. Menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. C. Percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, menarik, dan sedikit humor. 13. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Bentuk tubuh pelanggan tipe atletis diantaranya adalah: ia berbadan kokoh, pinggul berisi, pundak tampak besar, anggota badan cukup panjang, berotot kekar, wajah bulat lonjong. Pelanggan tipe atletis ini biasanya memiliki karakter seperti banyak bergerak, jarang humor, penampilan tenang, dan tidak percaya pada orang lain. Dalam menghadapi pelanggan tipe atletis ini, penjual hendaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. 2. Menghindari sikap terburu-buru, tetapi harus sabar melayani mereka. 3. Memberi kesan seolah-olah pelanggan merupakan orang yang baik dan cerdas. 14. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe ini sangat detail dan penuh pertimbangan serta cenderung agak cerewet. Dalam menghadapi tipe pembeli seperti ini butuh kesabaran karena mereka akan banyak bertanya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap sebagai sarana pengambilan keputusan. Mereka akan bersikap teliti dan membandingkan dengan produk atau jasa lain. Menghadapi tipe ini dengan mempersiapkan informasi berupa fakta, grafik, brosur, dan sebagainya. Jangan coba melebih-lebihkan karena mereka akan tahu dan akan minta bukti. 15. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. 1. Sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas. 2. Sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. 3. Acap kali menanyakan barang yang sudah ketinggalan zaman. Cara menghadapi pelanggan lanjut usia yaitu: 1. Mendengarkan nasihat mereka dengan baik dan jangan secara langsung mencoba berdiskusi tentang zaman gemilang yang telah lampau. 2. Bila harus menasihatinya, jangan berbuat seolah-olah nasihat tersebut datangnya dari orang yang lebih muda, tapi coba usahakan kesan bahwa nasihat tersebut datang dari orang sebaya dengannya. 3. Dapat juga meminta tolong kepada penjual yang agak lanjut usia sebab pelanggan biasanya akan lebih percaya. Terima kasih.